Bapak Ibu yang tercinta, jumpa kembali dengan saya Ita Lintar dalam acara kesayangan kita yang dirilis oleh stasiun televisi Dhamma TV dengan title Mutiara Kasih. Saudara yang kekasih, sebelum kita mulai acara sharing kebenaran firman, mari sama-sama saya mengundang dengan hormat, saya mengundang dengan penuh kasih, kita satukan hati di dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa buat kasih-Mu hari ini, karena pertolongan, karena kuasa-Mu saja, Engkau yang menuntun kami, sehingga setiap persoalan, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu senantiasa menopang kami, bahkan tangan perlindungan-Mu tidak pernah Engkau lepaskan dari kami semua. Terima kasih Bapa, berkati sharing kebenaran firman hari ini, urapi para pemirsa yang menyaksikan melalui layar televisi, sehingga berkat-berkat rohani dapat mereka terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini saya tergerak untuk membawakan satu perikop, yaitu mengenai jangkar iman. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat melakukan perjalanan, dan di situ saya melihat ketika kapal itu akan berlabuh, maka dia akan melemparkan sebuah jangkar, dan tentu saja jangkar ini sudah pasti kita ketahui, jangkar ini mempunyai satu power, mempunyai satu kekuatan untuk bisa mendarat, untuk bisa berhenti kapal ini dengan tenang dan pasti posisinya aman. Nah saudara, dewasa ini kita ketahui bahwa pandemi membawa perubahan bagi semua orang. Pandemi membawa perubahan bagi habit banyak orang. Di mana sebelumnya kita adalah mendapatkan satu posisi di zona nyaman, tapi karena COVID ini, karena pandemi ini, maka situasi zona nyaman kita berubah menjadi sebuah pergumulan. Baik itu pergumulan di tengah-tengah keluarga, pergumulan bagi para pelajar yang harusnya bisa berinteraksi, bisa sekolah, tetapi karena adanya COVID-19 ini, mereka semua harus berdiam diri di rumah. Belum juga pandemi ini berdampak bagi hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan jadwal khotbahnya berantakan, dibatalkan. Otomatis banyak hamba Tuhan pula yang mengencangkan ikat pinggang. Karena mereka biasanya mendapatkan penghasilan yang begitu besar, dengan adanya pandemi ini mereka tidak bisa lagi mendapatkan job-job berkhotbah, job-job pelayanan. Belum lagi di bidang kesehatan, orang-orang yang sudah berumur, yang biasanya bisa berobat jalan, tetapi karena adanya kasus ini, banyak beberapa keluarga yang kita cintai dengan sangat terpaksa meninggalkan kita. Tetapi saya percaya kita semua anak-anak Tuhan sebagai orang yang percaya tetap beriman bahwa kepergian orang-orang yang kita cintai. Mungkin saudara mengalami papa, mama, opa, oma yang meninggalkan kita karena kasus pandemi ini. Kita percayai bahwa itu adalah jalan Tuhan, karena rumah mereka sudah jadi. Amin saudara. Mari sama-sama kita buka di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan bahwa karena engkau menuruti firman-Ku. Artinya di sini ada satu ketaatan bahwa kita harus percaya, bukan hanya percaya melalui lidah, tetapi kita harus percaya menunjukkan perbuatan tingkah laku kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, suami istri dikatakan saling mencintai, suami istri dikatakan saling menghargai. Tentunya dilihat dari perbuatannya, dari sikapnya, dari bahkan dikatakan kalau orang baru menikah itu dikatakan terlihat dari body language-nya. Apakah dia ini menghargai suaminya yang masih manten baru, apakah dia mencintai istrinya yang notabene masih pengantin baru.
Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Tuhan pun mengatakan kalau engkau menuruti semua firman-Ku, artinya dalam tanda kutip taat. Taat itu artinya tidak melakukan yang enggak disukai Tuhan, tetapi justru kita menggebu-gebu melakukan kesukaannya Tuhan. Itu artinya adalah taat. Dan di sini dikatakan kalau engkau menuruti firman-Ku, saudara, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Ada janji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini isinya adalah ribuan janji Tuhan, saudara. Kalau kita anak-anak Tuhan, tidak pernah membaca firman, rugi besar. Kalau kita membaca firman, kita pasti tahu, oh ini janji Tuhan. Aku akan diluputkan, aku akan menerima perlindungan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa selain kita taat, kita harus tekun mencari. Saudara, ketika kita tekun, itu artinya adalah perbuatan yang diulang-ulang. Saudara, kalau kita memberitahu pada anak-anak kita sekolah, nak, kamu harus rajin belajar, kamu harus tekun belajar. Kalau belajar jangan kalau mau ujian aja, kalau mau tes aja. Artinya ada ketekunan. Ketekunan itu artinya adalah ada perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Amin, saudara. Firman mengatakan bahwa ketika kita taat melakukan firman, dan bukan titik loh saudara, ada dan kita tekun, artinya berulang-ulang melakukan semua kegiatan apa itu yang menyenangkan Tuhan, maka janji firman Tuhan mengatakan, aku akan melindungi. Amin, saudara. Wow, saudara, kalau kita melihat ada misalnya di televisi ada pengawalan Pak Presiden, ada pengawalan Bapak Wali Kota. Wah, mereka sangat dilindungi oleh para pengawalnya. Apalagi ini janji Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa akan melindungi kita. Ketika kita taat dan kita tekun mencari wajah Tuhan, ada perlindungan yang maha dahsyat. Amin. Saudara, kita bukan dilindungi sesama manusia. Kita bukan dilindungi oleh orang yang punya kekuatan sesama manusia seperti kita yang kadang bisa jatuh, ketika jatuh bisa terluka. Bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada perlindungan yang kekal dari Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu saudara, tidak perlu khawatir, tidak usah gentar. Pandemi ini bukan menimpa hanya kita perorangan, tetapi pandemi COVID ini menimpa semua. Bahkan dikatakan menjadi bencana nasional. Saudara, sampai hari ini kita ketahui bahwa ada pengangguran 5 juta lebih. Pengangguran dari mengapa mendapatkan data 5 juta? Karena pemerintah baru mendapatkan itu data 5 juta dari lembaga-lembaga yang terdaftar. Tetapi bagaimana dengan pekerjaan atau lembaga-lembaga kafe, restoran, rumah makan yang mungkin ada kalanya beberapa yang belum terdaftar, tetapi mereka terpaksa merumahkan anak buahnya. Berarti kita mendapati 5 juta lebih yang menganggur. Dan saudara, kita sangat bersyukur dengan perlindungan Tuhan, bahwa dikatakan karena kita taat, kita percaya ada janji Kristus yang akan kita terima. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Markus 1 ayat 35 mengatakan bahwa kita harus mempunyai hubungan yang karib. Kita harus mempunyai relationship dengan Tuhan, yaitu artinya tekun mencari wajah Tuhan. Kalau kita berjalan sendiri, mungkin kita bisa mengalami gagal, mungkin kita bisa mengalami gemetar. Tetapi ketika setiap hari kita mengundang, kita menarik atmosfer Tuhan untuk Tuhan tetap berkarya di dalam hidup kita. Adakan hubungan yang karib dengan Tuhan, adakan relationship dengan Tuhan. Percayai, kita sepanjang hidup kita, sepanjang hari itu kita mendapat perlindungan Tuhan. Markus 1 dikatakan bahwa pagi-pagi benar Yesus mencari wajah Bapaknya. Lalu bagaimana dengan kita?
Saudara, saya terinspirasi dan saya teringat dengan beberapa tokoh yang ketika itu kita tahu bahwa tokoh ini begitu setia. Salah satunya adalah Ayub. Ayub ini mengalami pencobaan yang sangat berat. Hartanya semua habis, ternaknya habis, bahkan anaknya yang cakep-cakep, yang cantik-cantik mati semua. Tetapi Ayub sampai titik darah penghabisan, dia dikatakan bahwa istrinya sempat menggodai imannya. Dia katakan istrinya kepada Ayub, "Hai Ayub, sudah tinggalkan saja Tuhanmu itu. Engkau sudah tidak berharga di mata Tuhanmu." Tetapi saudara yang kekasih, apa yang dijawab oleh Ayub? "Hai istriku orang gila, pergilah engkau. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Tuhanku ketika aku diberkati, ketika aku mendapat kelimpahan, aku memegang Tuhanku. Tetapi sekarang ketika aku mengalami pencobaan, hartaku habis, anakku meninggal semua, tinggal kamu saja istriku. Lalu bagaimana mungkin aku meninggalkan Tuhanku?" Saudara, luar biasa iman yang patut kita contoh dari Ayub. Bukan hanya iman Ayub yang begitu besar, tetapi kesetiaan Ayub yang dahsyat, yang luar biasa, yang patut kita setia. Amin. Saudara, tokoh yang selanjutnya Yusuf. Kita tahu Yusuf adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Bahkan ketika Yusuf ini mulai beranjak dewasa, beranjak menjadi anak Yud, dia katakan kepada saudaranya, "Tadi malam aku mimpi, Bapak. Ayah, aku mimpi bahwa ada 11 berkas gandum yang akan menyembah aku." Lalu kemudian saudara-saudaranya mengatakan, "Apa, Dek? Apakah engkau bermimpi bahwa nanti kita semua kakak-kakakmu ini akan menyembahmu?" Diejek-ejek, diolok-olok oleh saudaranya. Tetapi Yusuf yang masih remaja itu tidak mengerti. Dia dituntun oleh kakak-kakaknya sampai dimasukkan ke dalam sumur, sampai dijual oleh seorang budak, dan kemudian dia masuk ke dalam rumah seorang, katakanlah kalau hari ini pengusaha, seorang pedagang yang sangat besar. Dan kemudian di dalam rumah pedagang ini dia difitnah oleh istrinya, dikatakan berbuat yang tidak senonoh. Tetapi pencobaan, pengalaman yang pahit itu oleh Yusuf tidak menggoyahkan imannya. Bahkan Yusuf dikatakan di dalam firman orang yang setia. Bahkan dikatakan pada satu saat dia menerima pucuk pimpinan orang kedua di Mesir setelah Fir'aun. Fir'aun pun mengatakan di dalam Kejadian, "Aku belum pernah melihat orang yang penuh dengan roh Allah." Artinya orang lain bisa melihat kita. Ketika kita mengadakan relationship dengan Tuhan, orang lain pun akan bisa merasakan, waduh, orang ini penuh dengan roh Allah. Orang ini pasti hubungannya bagus. Orang ini pasti jam doa terbangnya tinggi. Sehingga orang lain bisa merasakan ketika berhadapan, ketika ngomong dengan Yusuf, Fir'aun ini merasa bahwa Yusuf adalah orang yang penuh dengan roh Allah. Amin. Saya yakin dan percaya jemaat-jemaat tercinta, pemirsa televisi Dhamma TV adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, bahkan adalah orang-orang yang mendapat perlindungan dari Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, Matius 24 dikatakan Tuhan datang seperti pencuri. Kadang-kadang ada kelaparan, ada bencana perang, ada dahaga, ada unsur alam yaitu virus. Seperti virus COVID ini, virusnya lebih cepat menyebar. Para teknisi kedokteran, para ahli kedokteran tidak sempat mengejar. Jadi terpaksa ada satu bencana alam. Tetapi percayai, ketika COVID ini diizinkan untuk menghampiri semua negara, pasti ada izin dari Tuhan. Amin. Dan ketika Ayub akan dicobai, iblis bertanya kepada Tuhan, "Iblis, kamu dari mana?"
Lalu iblis berkata, aku habis jalan-jalan Tuhan, aku melihat hamba-Mu yang setia itu loh, Ayub. Boleh nggak Tuhan aku cobai? Lalu kata Tuhan berkata bagaimana saudara? Kata Tuhan, boleh, tapi jangan ambil nyawanya. Nah saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman, jangan khawatir, tetapi kita percayai bahwa COVID ini diizinkan Tuhan karena Tuhan ingin melihat seberapa besar iman yang kita miliki. Amin. Seberapa kuat iman yang kita miliki. Yaitu caranya ketika kita melewati proses demi proses pencobaan. Amin. Ayat yang terakhir, Ibrani 13 ayat 8 mengatakan firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Saudara yang kekasih, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sama. Yang dulu yang menolong Musa melewati laut Teberau atau laut merah adalah Tuhan yang sama yang hari ini akan menuntun kita melewati pandemi ini. Amin. Percayai, asalkan kita mempunyai hikmat, tetap menjaga protokoler kesehatan, tetap memakai masker, sering cuci tangan. Ini adalah habit yang baik sebetulnya. Secara kesehatan ini adalah habit komunitas hidup baru kita yang baik. Karena kita diajarin sering cuci tangan. Dulu waktu masih Yohanes baby, ketika saya menerima suster baru, saya sering kali mengingatkan, Sus, jangan lupa ya, kalau mau bikin susunya Yohan, cuci tangan dulu. Jangan lupa ya Sus, kalau mau buka susu, cuci tangan dulu. Maaf ya Sus, mungkin saya kesannya agak rewel, tapi ini semua untuk kebaikan kita bersama, supaya babynya nggak murus, karena tangannya kalau tangan kita kotor, habis pegang hand body, pegang susu, nanti babynya bisa murus. Saya berkata seperti itu. Dan saya selalu katakan dengan jelas, saya minta maaf dulu ke susternya. Tapi karena hal itu sudah saya jelaskan, suster jadi ngerti. Dan itu membawa habit yang baru. Setiap kali dia mau pegang botol susu, dia mau pegang susunya Yohan, dia akan cuci tangan. Nah, protokoler yang digemakan sekarang ini di mana-mana itu adalah merupakan habit bagi kita yang sangat bagus, di mana kita dianjurkan sering cuci tangan, sering harus memakai masker. Bahkan pemerintah mengadakan pengumuman kalau sampai keluar tidak memakai masker maka akan didenda 250.000. Itu adalah gaya hidup yang baru yang harus kita dukung, karena itu juga merupakan satu langkah pemerintah untuk mencegah dan menstop penularan semakin banyak, saudara yang kekasih. Saudara, terakhir yang saya katakan adalah kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama. Dan yang terpenting, Tuhan mempunyai kuasa yang sama. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Amin. Saudara, saya tidak akan panjang lebarkan firman hari ini, dan biarlah melalui firman hari ini iman kita dikuatkan kembali seperti jangkar ketika dia menghadapi badai, gelombang, dan dia harus waktunya menepi. Maka ketika jangkar itu dilempar, dengan ketajamannya yang di ujung-ujungnya besi itu, dia dengan ketajamannya dia bisa langsung menancapkan ketajamannya itu ke tepian daratan. Dan saya berharap dengan ketajaman iman yang kita miliki, dengan ketajaman hubungan relationship dengan Tuhan yang kita miliki, kita pun memiliki iman sekuat jangkar. Amin saudara, mari sama-sama kita tutup di dalam doa. Bersyukur ya Bapa, hari ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pencobaan-pencobaan, ada kelaparan, ada dahaga, ada bencana alam. Tetapi asalkan kami berjalan dengan Engkau, asalkan kami memiliki relationship with God, relationship with Jesus Christ, maka kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu. Berkati para manajemen dan para kameramen Dhamma TV, berkati pemirsa setia Mutiara Kasih, berkati juga
orang-orang yang kami cintai, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka semua kiranya ada di dalam perlindungan tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan melindungi kami semua, umat-umat-Mu, baik di kota Malang dan sekitarnya, baik di kota Batu, baik di kota Lawang dan sekitarnya. Kami percaya Kau akan memberikan kemajuan buat kota tercinta, kota Malang. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan dari tingkat TK, SD, SMA yang hari ini mereka melakukan aktivitas sekolahnya melalui online. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan ketenangan kepada mereka sehingga pelajaran yang diberikan melalui online pun bisa menambahkan hikmat, pengetahuan akan ilmu-ilmu yang mereka hadapi. Terima kasih Bapak, berkati hamba Tuhan senior, berkati hamba Tuhan muda di kota Malang dan di sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara pemirsa yang tercinta, saksikan kami setiap hari Minggu hanya di Dhamma TV. Tuhan Yesus memberkati. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada yang di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang rindu. Berawal dan terakhir mencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku